Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam Mapel PKWU. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah mempelajari ide, peluang, dan analisis usaha kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas sumber daya, administrasi, dan pemasaran hasil produksi kerajinan budaya lokal non-benda. Kebudayaan non-benda dapat menjadi inspirasi dalam membuat suatu produk kerajinan yang lekat dan identik dengan Indonesia. Adapun untuk membuat sebuah produk kerajinan diperlukan perencanaan usaha. Dalam perencanaan proses produksi diperlukan pengelolaan yang baik untuk mencapai tujuan perusahaan. Adapun sumber daya yang dibutuhkan dalam perencanaan usaha produksi kerajinan antara lain money, material, mesin, metode, dan market atau dikenal dengan 6M. Man atau manusia. Manusia yaitu orang yang menggerakkan dan melakukan aktivitas-aktivitas untuk mencapai tujuan organisasi, termasuk juga mendayagunakan sumber daya lainnya. Manusia merupakan unsur manajemen yang penting dalam mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya money atau uang. Uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Besar kecilnya hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah uang yang beredar dalam perusahaan. Hal ini akan berhubungan dengan dana yang harus disediakan untuk membiayai gaji tenaga kerja, alat-alat yang dibutuhkan, dan yang harus dibeli. Selanjutnya material atau bahan. Material terdiri atas bahan setengah jadi dan bahan jadi. Dalam dunia usaha, untuk mencapai hasil lebih baik, selain manusia yang ahli dalam bidangnya, juga harus dapat menggunakan bahan atau materi-materi sebagai salah satu sarana. Selanjutnya, mesin atau mesin. Penggunaan mesin akan membawa kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar serta menciptakan efisiensi kerja. Digunakannya mesin-mesin dalam suatu pekerjaan adalah untuk menghemat tenaga dan pikiran manusia di dalam melakukan tugas-tugasnya. Selanjutnya metode atau metode. Metode sangat dibutuhkan agar mekanisme kerja berjalan efektif dan efisien. Metode kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, baik yang menyangkut proses produksi maupun administrasi, tidak terjadi begitu saja, melainkan memerlukan waktu yang lama. Selanjutnya, market atau pasar. Market atau pasar merupakan sasaran produk hasil dari produksi wirausaha kerajinan. Sebaiknya wirausaha kerajinan dikembangkan berdasarkan pada kebutuhan dan keinginan pasar. Dengan demikian, peluang produk diserap pasar akan lebih besar. Selanjutnya, administrasi dan pemasaran. Administrasi dibutuhkan untuk menjalankan roda usaha, sedangkan pemasaran diperlukan untuk memasarkan produk yang dibuat kepada konsumen atau masyarakat. Seorang wirausahawan sebaiknya memiliki catatan yang rapi mengenai kegiatan yang dilakukan dalam proses pembuatan usaha kerajinannya. Adapun ciri-ciri administrasi adalah sebagai berikut. 1. Adanya sekelompok orang. 2. Adanya kerjasama. 3. Adanya tujuan yang akan dicapai. 4. Adanya kegiatan proses usaha. Dan 5. Adanya bimbingan kepemimpinan dan pengawasan. Selanjutnya, maksud dan tujuan administrasi usaha yaitu 1. Memonitor dan mengendalikan usaha.
2. Mengamankan jalannya pelaksanaan kegiatan usaha. 3. Mengevaluasi kegiatan-kegiatan usaha. 4. Menyusun program pengembangan kegiatan usaha. 5. Menunjukkan adanya bukti kegiatan-kegiatan usaha. Dan 6. Mengambil keputusan dalam pengembangan dan pengendalian usaha. Selanjutnya, konsep pemasaran sebagai berikut. Yang pertama adalah konsep produksi. Konsep produksi merupakan salah satu konsep pemasaran paling awal di mana perusahaan berfokus pada efisiensi proses produksi. Yang kedua, konsep produk. Konsep produk mengusung gagasan bahwa konsumen akan menyukai produk dengan kualitas dan kinerja yang baik. Dan yang ketiga, konsep penjualan. Pada konsep ini, perusahaan akan berorientasi pada penjualan. Artinya, perusahaan dapat mengembangkan suatu produk dan menjualnya ke target market tanpa mempertimbangkan kebutuhan atau keinginan konsumen. Demikian penjelasan materi hari ini. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan tetap semangat belajar. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.